Hi soldiers. Stargy! Mana ada yang duduk? Stargy! Sir, yes sir! Stargy! Are you ready? Are you ready? Yeah, oke, boleh silakan duduk. Oke. So, hari ini aku mau bawain khotbah yang mungkin cukup cepat kali ya. Cukup singkat. Judulnya itu Minesweepers. Boleh tayangkan? There. Oh, mati LED-nya, sorry. Oke. So, before I start, aku mau nanya dulu nih, gitu. Kayak ada yang pernah main Minesweeper gak di komputer? Aku jago. Oh, jago semua ya? Angel gak main? Rachel juga gak tahu? Sad. Oke, kamu jago sejago apa? Mau langsung langsung ditantangin sih. Orang cuma nanya baik-baik loh. Oke. Tahu lah ya berarti ya, most of us tahu lah ya Minesweeper gitu. Nah, kalau dari Brilliant deh, kira-kira di game itu tujuannya apa sih? Oke. Iya benar. Berarti cari semua poin. Biar nggak kena bom. Gitu ya. Oke. Gitu ya. Jadi aku mau cerita juga gitu ya. Nah, thank you Minesweeper. Gitu. Jadi sebenarnya ini aku dapet dari sejak ISS gitu. Waktu aku WL tiba-tiba Tuhan langsung taruh the revelation super strong gitu. Bener-bener kenceng banget dan aku bener-bener sampai kayak nangis banget, kejer banget gitu ya. Dan aku gak tahu kalian nyadar atau enggak gitu ya. Tapi aku benar-benar mendapatkan revelation ini bahwa if we're talking, kita kan kemarin-kemarin ngomongin tentang di movement Tuhan. Koken juga kemarin bahas it's time to move gitu ya. Nah sekarang aku mau bahas tentang pahit-pahitnya gitu ya. Jadi Tuhan tuh ngomong gitu ke aku. It's like taruh sesuatu di hati aku dan ini revelation yang kuat banget. Jadi Tuhan bilang, memang kita akan masuk ke dalam movementnya Tuhan. Anak-anak kita semua gitu ya, soldiers ini akan masuk ke dalam movementnya Tuhan. Tapi akan ada banyak landmines gitu ya. Akan ada banyak ranjau darat ke bahasa Indonesianya. Akan ada banyak tantangan-tantangan dan juga banyak banget traps yang bakalan ada di depan kita juga. Karena once God move, iblis gak mungkin tinggal diem doang. You have to remember that gitu ya. Kita harus ingat banget tuh. Kalau Tuhan bergerak, iblis atau musuh pun akan juga bergerak gitu. Jadi banyak banget yang akan disodorkan sama dunia ini, banyak banget dari sisi jahat gitu ya, yang akan menaruh banyak banget rintangan ataupun ibarat katanya traps gitu ya, yang akan ditaruh di depan jalan kita gitu. Seiring kita berjalan dengan Tuhan. Jadi we have to stay strong gitu ya, hati-hati dengan jebakan yang disodorkan, yang negatif ataupun yang positif. Ada yang percaya kalau iblis bisa kasih berkat gak? Ya anak home gue udah sering ngomongin. Ada yang gak percaya kalau iblis bisa kasih berkat? Silence and confusion. Oke. So ini singkat aja ya. Jadi kita harus tahu gitu loh bahwa gak semua berkat itu yang dari Tuhan. Tapi semua yang baik dan benar itu pasti dari Tuhan gitu ya. Jadi kalau misalkan contohnya kayak Tuhan Yesus gitu. Tuhan Yesus aja diuji di padang gurun gitu ya. Sama si iblis. Gitu. Terus kayak itu semua tuh berkat yang bisa banget dia kasih langsung. Walaupun dia Tuhan gitu ya. Tapi dia juga 100% manusia. Misinya itu, Koyehu udah pernah bahas. Misinya itu untuk menyelamatkan semua manusia di bumi ini gitu ya. Untuk menyelamatkan gitu. Dan iblis bisa banget kasih itu semuanya. Itu berkat yang bisa banget dikasih tanpa dia harus merasakan sakit. Tanpa dia harus menderita gitu. Itu berkat dari si iblis, dari si jahat. It's a trap. Let's beware guys. Harus bisa tahu gitu ya. Kita ngebedain yang negatif dan juga yang positif gitu. Nah mungkin juga kadang-kadang traps itu juga bisa datang dari pikiran kita. Bisa banget kita kayak overthinking. Kayak aduh gue misalkan gue jatuh nih ke dalam dosa. Aduh Tuhan kayaknya udah gak terima gue deh. Tuhan udah gak sayang deh sama gue. Jangan sampai kalian fokus kepada itunya. Walaupun kalian jatuh, please fokus kepada Tuhannya. Gitu. Jangan sampai pengalaman kalian jatuh itu menjadi hal yang membuat kalian semakin merosot. Tapi jadikan
satu pengalaman permasalahan itu menjadi sahabat kalian supaya kalian bisa semakin bertumbuh dalam Tuhan. Gitu. Oke. Nah, mungkin banyak banget nih yang kayak bingung. Kira-kira apa aja sih kayak mines tuh? Maksudnya dari landmines ataupun ranjau darat itu kira-kira apa aja sih, Kak? Kita buka di 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Aku mau 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Aku mau Tian yang baca dari Tian. Ayat 17 kalian tolong. Yes, benar. Thank you banget, Tian. Jadi di sini dijelasin gitu ya. Semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup itu bukan berasal dari Bapa. Jadi apa aja sih, Kak, sebenarnya kayak landmines gitu ya. Terus juga kayak apa sih berkat yang positif dan negatif, kira-kira bedainnya gimana? Gampang banget dibedainnya, guys. Kalau yang benar-benar yang dari Tuhan itu nggak mungkin menjauhkan kalian dari Tuhan. Berkat yang daripada Tuhan itu akan membuat kalian semakin dekat kepada Tuhan, bukannya malah membuat kalian jauh dari Tuhan. Gitu. Jadi di sini dijelasin gitu ya di 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17 gitu. Jadi apa aja sih rintangannya, apa aja sih trapsnya? Yaitu keinginan daging. Kita kan biasa suka banget ya menantang diri sendiri gitu. Gue kan udah gak nyontek nih dari lama. Kira-kira gue bisa gak ya kebal gitu ya kalau ngeliat temen, apakah gue akan tetap nyontek? Nah itu biasanya challenging yourself gitu ya. Suka banget mencobai diri sendiri gitu. Dan itu pasti happening. Itu keinginan daging, keinginan mata. Aduh pengen ngeliat deh. Jawabannya satu aja gak apa-apa ya Tuhan. Satu doang kok, biasanya aku kan 5 gitu. Nah itu keinginan daging serta keangkuhan hidup gitu. Kita nih siapa sih? Harus sombong gitu di hadapan Tuhan. Kita nih siapa sih? Harus bermegah-megah kayak gue bisa, gue hebat. Semuanya karena kekuatan gue, semuanya karena kepintaran gue. Gitu. Jadi itu banyak banget traps yang ada di depan itu kayak gitu contohnya. Keinginan daging, keinginan mata, dan juga keangkuhan hidup. Gitu. Dan dunia ini malah lenyap gitu ya, dibilang di ayat 17 dengan keinginannya. Gitu. Kita kalau mengingini cuma tentang dunia ini aja, itu semuanya akan lenyap, guys. Pada akhirnya itu semuanya akan lenyap. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. So, kita udah dapat lah ya cara bedain berkat yang daripada Tuhan yang negatif sama yang positif itu yang mana. Kalau yang negatif itu pasti kita akan driven away from God. Tapi kalau yang negatif itu will draw us closer to God. Yang positif gitu ya. Oke. Nah, kadang-kadang kita juga mikir gitu ya. Kayak nama kita Sarji gitu. Tapi apakah kita sudah menghidupi identitas kita selaku soldiers gitu ya. Nah makanya kenapa aku juga mau ngangkat gitu ya tema ini, Minesweeper. Karena ini salah satu kegiatan yang dilakukan juga oleh soldier. Gitu. Jadi ada juga tim untuk menuntaskan ranjau-ranjau darat supaya tank yang nanti akan lewat gitu ya, ataupun tentara-tentara yang lain yang akan lewat itu nggak mati, nggak meledak. Gitu. We cannot even be a soldier if we still manage to think about ourselves. Gitu ya, not the comment from the Holy Commander Jesus. Oke, aku langsung masuk aja. Kira-kira apa yang kita lakukan pada saat minesweeping? Gitu. Ini catat ya, Ini menarik banget. Gitu. Jadi ini benar-benar Tuhan taruh dan ini harus banget disampaikan. Yang pertama, expose and destroy the devil's strategy. Expose and destroy the devil's strategy. Sudah? Oke. Udah, oke. Nah, kalian pernah gak sih di sini ada yang gak suka main game? Angkat tangannya. Didi, Daniel gak suka main game, bohong. Koken dia pembohong. Didi, siapa lagi yang gak suka main game? Yang suka nonton deh, ada yang gak suka nonton? Yang gak suka nonton Jared. Kamu katanya suka nonton YouTube Short.
Oh udah enggak, udah bertobat deh. Oke, jadi kayak kita kan suka banget gitu ya nonton atau enggak main game as our entertainment gitu ya. Kayak terus kita tuh kadang-kadang apalagi kalau di drakor, ini aku nggak menyampingkan sebuah pihak, tapi biasanya kalau yang di udah pokok temanya tuh drama ataupun kayak misalkan Avenger gitu ya, kita nonton, oh kita udah tahu nih nanti alurnya kemana, nah nanti pasti ini, nanti pasti itu, kita suka nebak-nebak tuh, pasti itu, pasti ini. Terus kalau main game, oh nanti musuhnya misalkan kalau The Boys gitu ya, main Mobile Legend, oh pasti nanti mereka bikin ini, bikin item itu, bikin item ini. Itu udah biasa banget gitu ya. Itu karena emang kita udah sering banget gitu ya main dan juga kita udah prepare banget nih dengan game ataupun kayak film yang akan kita tonton kira-kira akan kayak gimana ya. Kita bisa ibarat katanya proyeksiin dalam pikiran kita gitu. Gitu dan udah paham betul kira-kira dengan strategi gitu ya dari si pemeran film. Kira-kira kalau misalkan drama tuh nanti mengarahnya kemana ya. Kira-kira kalau misalkan main game yang tembak-tembakan itu nanti mengarahnya kemana. Kita udah bisa proyeksiin gitu ya. Strateginya kira-kira ke depannya kayak gimana. Musuh kita misalkan di dalam game ataupun kayak pemeran filmnya gitu. Nah sebenarnya ini nggak beda jauh gitu. Sama kehidupan nyata dan di kehidupan rohani kita gitu. If we prepare ourselves gitu ya, kita bisa melewati si jahat gitu ya. Selama kita kehidupan rohaninya itu difulfill oleh Tuhan. Tapi jangan sampai kita cuma melewati atau cuma ngelihat aja gitu si traps-trapsnya gitu. Cuma ngelihat si landmines yang ada. Cuma kita lewatin aja. Gitu. Jangan sampai kayak gitu doang. Tapi kita juga harus mengekspos gitu ya. Kita harus mengekspos dan juga kita semakin peka dengan strategi yang sudah disiapkan oleh si jahat. Sehingga kalau kita udah tahu strateginya, kalau kita udah tahu, kita udah peka gitu ya. Oh di depan nih akan ada challenge gitu. Di depan akan ada permasalahan. Di depan akan ada traps yang akan mendatangi gitu. Nah kita bisa banget menghancurkan semua strateginya. Kita bisa banget menghancurkan rencana-rencana dari si jahat. Dan kita ataupun nanti the next generation itu gak akan mengalami hal yang ibarat katanya sangat disayangkan gitu. Harus menjalani permasalahan yang ada ataupun terkena perangkap dari si iblis gitu ya. Remember guys, it's always been in the same pattern gitu. Kalau misalkan kalian lihat gitu ya, kerjanya si iblis tuh ya sama aja gitu sebenarnya. Pertama, dia nggak mungkin langsung kayak orang Kristen kayak kita gitu ya di sini. Pasti semuanya di sini beriman gitu kan. I trust in Jesus, I trust in Jesus. Nggak mungkin dia kayak detik ini juga langsung kayak ajak kita gitu. Langsung, kamu sudah saya rekrut menjadi sisinya si jahat gitu. Nggak mungkin juga Tuhan izinin gitu. Tapi kalau misalkan semakin lama kita dikasih intimidasi, semakin lama kita dibikin semakin sibuk sama kepentingan diri kita sendiri, dibikin semakin sibuk sama gamenya kita sendiri, sama filmnya kita sendiri. Makin lama si iblis pun mulai masuk gitu ke dalam game plan-nya dia sendiri gitu, dalam strateginya dia, dan kita udah ibarat kata kita udah lengah gitu, udah nggak fokus kepada Tuhan. Ayo kita buka di 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. Aku kecepatan gak sih guys? Oke, thanks. Happy birthday Cecil. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. Karena Cecil ulang tahun kemarin, Cecil yang baca. Terus? Ya udah. Segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Right, thank you Cecil. Jadi di sini udah dijelasin gitu ya. Kayak kita tuh masih hidup di dunia. Bener banget kita masih hidup di dunia ya nggak sih? Kayak sampai sekarang aja kita masih hidup di sini gitu. Kita masih bisa pegang satu sama lain. Nggak cuma roh doang yang melayang-layang gitu ya.
Tapi kita itu harus hidup berdasarkan Tuhan gitu ya, patternnya Tuhan. Kita harus menggunakan bahkan senjatanya itu yang diperlengkapi dengan kuasa Allah gitu. Yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Ataupun sanggup meruntuhkan traps gitu ya. Jebakan-jebakan dari si iblis gitu. Nah, we have to prepare ourselves with the armor of God. Nah, ini seru nih. Kita buka di Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Aku mau dari Jovita baca abis itu ke belakang. Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Efesus 6 ayat 11. Yang udah bilang amin. Oke, mantap. Let's go Jovita. Oke, we'll wait. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Alice. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasurkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Sally. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Oke, thank you. So, udah dijelasin banget gitu ya di sini apa aja sih armor of God gitu ya, kelengkapan senjata Allah apa aja, pasti kita juga udah tahu semuanya. Udah sering banget diulang-ulang gitu ya. Nah, kalau kita nggak mau gitu ya melawan si jahat dengan mempersiapkan serta mengenakan perlengkapan senjata Allah yang udah jelas-jelas Tuhan kasih tahu gitu ya apa aja gitu ya. Jangan harap deh kita bisa mengekspos gitu ya strateginya si jahat. Apalagi kita berharap untuk menang lawan si jahat. Itu udah gak mungkin guys. Bukan berarti Tuhan gak mau membantu kita, bukan. Tapi kita juga harus take part di sini. Kita juga harus bangun disiplin apa aja yang harus kita lakukan gitu. Gitu ya. Jadi we have to take notes gitu. After we prepare the armor of God, it's time for us to stand still and let Him do the rest. Gitu. Ulangan 31 ayat 8 ini aku baca aja. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Gitu ya. So, di sini Tuhan udah ngasih tahu gitu. Ya, lu kalau mau jalan aja, please just walk gitu. Move. If you want to move, just move. There's no need to wait gitu ya. Tuhan udah bilang gitu. Berjalan di depanmu. Kalau kita berjalan, Tuhan akan berjalan di depan kita gitu. Tuhan yang akan mimpin barisannya. Tenang aja guys. Walaupun kelihatannya susah gitu ya, mungkin atau juga mustahil. Rest assured, soldiers, He will lead the way. If it's not you who exposed the devil's strategy and became the testimony of God's goodness, of God's power, of God's love, then who else? Siapa lagi selain kita? Siapa lagi selain soldiers yang ada di sini? Gitu ya. Jadi please take notes gitu ya teman-teman. Kalau ini tuh udah bener-bener kita tuh selama ini ya dari Kak Ciko juga udah sering banget ngomongin tentang movement. Mungkin di home juga akan lebih strict gitu ya. Akan lebih bener-bener serius gitu ya. Udah jarang banget ada main-mainnya ataupun lebih pembicaranya yang
lebih fokus gitu ya kepada manusia roh. Itu kenapa sih sebenarnya? Sebenarnya we're preparing every one of you. We're preparing juga every one of us gitu ya. Teman-teman di sini, kakak Ciko di sini, dan juga mungkin leader-leader yang ada di atas kalian. Itu sedang mempersiapkan gitu barisan-barisan tentara Allah yang akan bergerak bersama-sama Tuhan di depan nanti untuk berperang. Karena this is the time, guys. Kita udah nggak ragu-ragu lagi lah ya. Maksudnya kita udah semakin lihat dunia udah makin hancur, guys. Kalau kalian nggak tahu gitu ya. Ya intinya dunia udah semakin hancur, udah semakin parah banget. Even in our country juga itu udah cukup parah lah. Ibarat katanya gitu. What we're waiting on. Gitu ya. Yang kedua, position our heart and spread the truth. Position our heart and spread the truth. Oke. So, di sini kita harus posisikan gitu ya, hati, terus fokus kita juga, terus kita juga share the good news gitu ya, yang udah Tuhan kasih gitu. Harus memiliki juga fokus yang tepat supaya kita nggak lengah. Aku mau kita baca di 2 Samuel 6 ayat 20 sampai 22. Baik banget ya ayatnya. Sorry guys. Kok sorry? Tahu. 2 Samuel 6 ayat 20 sampai 22. Ini aku bacain aja deh. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada isi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud katanya. Ini aku kasih tahu dulu konteksnya. Jadi si Daud itu lagi membawa tabut Tuhan gitu ya ke tempat yang ada di Israel yang udah dia sediakan gitu. Terus pas lagi di jalan itu si Daud menari-nari lah memuji Tuhan, praising God. Terus si Mikal ini tuh istri Daud by the way. Gitu anak Saul ini dia istri Daud, tapi dia ibarat katanya dia itu nggak bangga lah sama suaminya, dia malah mencaci maki suaminya, gitu ya. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan pada hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel, di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Gitu. As we can see here gitu ya, Daud sebagai raja atas Israel, dia udah gak mementingkan posisi dia gitu ya. Udah gak mementingkan posisi dia sebagai raja gitu ya. Dia udah gak mementingkan ibarat katanya rasa malu dia gitu. Dia dengan menari-nari. Di sini aku juga mau kasih tahu, di sini tuh telanjang itu maksudnya dia menanggalkan semua pride gitu ya. Semua ego, semua posisi yang dia punya. Raja itu sebenarnya gak harusnya ada di jalan menari-nari kayak orang, ibarat katanya orang-orang bilang kayak orang gila gitu. Menari-nari dengan riang gitu ya, gitu. Jadi dia ibarat katanya telanjang, meninggalkan pride, ego dan juga position dia sebagai raja, gitu, untuk mengiringi gitu ya tabut Tuhan sendiri. Dan dia hanya fokus kepada Tuhan, gitu ya. No matter people says gitu ya, apapun yang orang-orang ngomong, even istrinya sendiri, even his loved ones aja ngatain dia gitu. Tapi si Daud ini tetap memiliki posisi hati yang benar dan juga fokus kepada Tuhan, fokus kepada tujuan yang Tuhan mau, gitu. Kita bisa punya kepintaran, kita bisa punya jabatan, kita bisa punya apapun yang mungkin kita lebih dari teman-teman kita. Tapi kalau misalkan itu semua hanya untuk kemuliaan diri kita dan bukan untuk Tuhan, we're dead guys. Nggak ada gunanya, we're finished gitu ya. Meledak kita kena landmines gitu. Meledak kita kena jebakannya si iblis. Emang tujuannya si iblis maunya kita ditinggikan nih, diri daging kita sendiri yang mau ditinggikan. So totally kalah. Kita kalah banget kalau misalkan kita udah mau meninggikan diri kita sendiri. Kita lebih mementingkan egonya kita lebih mementingkan tengsinnya kita. Gitu. Aduh aku tengsin Kak, aku gak mau berdoa, aku gak bisa, aku takut kalau berdoa pakai mic. Aku takut kalau disuruh baca ayat Alkitab pakai mic. Kenapa harus takut? Itu hanya untuk kemuliaan Tuhan kok. Gitu ya. Kalau enggak, ya itu, we're finished.
meledak kena landmines, boom, bye bye baby, gitu. Jadi we have to think that way gitu ya. Apapun yang kita lakukan, kesempatan apapun yang dikasih gitu ya, di Starji apalagi untuk melayani Tuhan, jangan sampai kita take it for granted. Jangan sampai kita cuma kayak, oh ya udahlah, jadwal gua jam 3 nanti datangnya, itu ya udahlah, aman aja, santai. Terus karena kelalaian itu sendiri, jadi terlambat, gitu. Jadi terlambat, nggak bisa antisipasi kira-kira ke depannya gimana. Nah itu hal-hal yang bisa banget kita sebenarnya beresin, gitu. Kalau misalkan kita mau fokus kepada Tuhan gitu ya. Bagus banget quote dari Pastor Tommy ya minggu lalu. Tuh, Pastor Tommy bilang kalau misalkan itu penting buat kita pasti akan mencari jalan. Tapi kalau misalkan enggak ya kita akan cuma cari alasan, guys. Gitu ya. Oke. Yang ketiga, demining. Demining. So far aman, guys? Atau aku terlalu cepat? Aman sih. Bener ya? Lihat nanti di home. Nanti kalau misalkan bingung, tanya ke home leadernya ya. Kalau home leader bingung, nanti kita discuss. Oke. Demining. Jadi demining itu adalah proses. Kalau misalkan bom itu kan we're defusing the bomb. Tapi kalau landmines itu we are demining the bomb. Kita harus cabut si landmines-nya itu. Jadi demining itu maksudnya adalah same as defusing, tapi bedanya ya demining, bahasanya udah gitu doang. Nggak ada alasan lain. Jadi kita ibarat katanya kita mencabut si landmines-nya itu ataupun menjinakkan si ranjau-ranjau darat ini. Gitu ya. Bukan. Tulisannya DEMINING. Ya, demining. Demining ya. Salah dong. Wow, masih 20 menit. Oke, demining. Sudah? Oke. Jadi yang tadi aku jelasin gitu ya. Ini tuh proses di mana kita menghilangkan atau mencabut si landmines yang ada di depan itu. Gitu. Ini berlaku untuk diri kita ataupun orang-orang di sekitar kita gitu ya. Kita harus bisa yang namanya menghalau, menghilangkan si landmines itu, si ranjau-ranjau darat itu di depan jalan gitu. Caranya gimana? By reading your Bible. Kok reading your Bible? Yes, of course. It's one of our best survival kits gitu ya, on the battlefield. That our commander Jesus himself yang udah kasih gitu ke kita. Tuhan udah kasih nih, ibarat katanya cheat codes. Tuhan udah kasih Alkitab gitu. Supaya kita tuh tahu ke depannya harus gimana. Ibarat katanya kita tuh curang banget sebenarnya. It's a privilege for us untuk tinggal di dalam Tuhan gitu. Dan juga, tapi jangan cuma dibaca doang. Jangan cuma kayak baca Alkitab, aku ada Bible plan, dibaca doang. Terus mau meringkas, ya udah ambil poin-poin bagusnya aja. Jangan. Apakah itu benar? Salah. Kalian tidak merenungkan. Artinya kalian cuma membaca, tapi kalian gak mengerti. Gitu ya. Kalian gak tahu apa sih sebenarnya pesan Tuhan yang mau ditaruh. Gitu. So please take this seriously. Again, read your Bible seriously gitu ya. Itu. And after we meditate the truth, setelah itu apa lagi kok? Setelah itu apa lagi kak? Gitu ya. Ya kita evangelis. We spread the good news yang kayak tadi sama. Gitu. Kalau misalkan kita mau nih, let's say aku seorang prajurit gitu ya, terus di depan ada landmines, contohnya 2. Terus prajuritnya cuma aku gitu. Kalau misalkan aku demine landmines yang 1, terus tiba-tiba aku mau demine bom yang kedua, ternyata tiba-tiba udah meledak gitu. Gimana? Aku mati, udah gak ada lagi prajuritnya. Gitu ya. Jadi through evangelism, we can demine all the traps from the evil. Gitu. Jadi gak cuma membaca Alkitab merenungkan aja, tapi kita harus membagikan gitu ya, menginjil sesuai dengan calling kita sebenarnya itu dari Tuhan. Menginjil, memberitakan kebenaran Tuhan. Gitu ya. Kita akan bisa ibarat katanya melucuti si strategi si jahat.
Kita baca di Yosua 1 ayat 8 sampai 9. Aku bacain aja. Jangan deh. Siapa ya? Yosua 1 ayat 8 sampai 9. Sean, baca Sean. Yosua 1 ayat 8. Thank you, Neil. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Thank you. Hah? Ayo lanjut. Ya, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Thank you, Sean. Jadi di sini Tuhan bilang gitu ya, janganlah engkau memperkatakan kitab Taurat, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, gitu ya. Day and night and day, let incense arise. Gitu. Day and night and day, let incense arise. Kita renungin tuh setiap siang dan juga malam. Kak, siang aku sekolah, ya udah habis pulang sekolah. Kak, habis pulang sekolah aku ada ini, aku ada itu, ya udah nanti malam. Tapi 2 kali renunginnya. Soalnya siang dan malam, jadinya malam-malam. Gitu ya. Kalau misalkan nggak bisa banget, aku bisa pagi Kak, kayak Jared. Aku bisa pagi Kak kalau baca Alkitab. Kalau malam aku sudah mengantuk, kata Jared. Gitu. Jadi jangan cari alasan lah. Gitu ya, kita udah tahu gitu apa yang harus kita lakukan sebenarnya. Kita udah bisa memprioritasin, kita di sini semuanya udah teenagers, guys. Kita udah bisa membedakan yang mana yang paling penting, yang mana yang biasa aja, yang mana yang enggak. Gitu, aku tahu kalian semua udah punya the ability untuk melakukan memisah-misahkan gitu ya, yang mana yang penting, yang mana yang enggak. Gitu. Jangan lupa direnungin siang dan malam. Supaya bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Gitu. Kalau misalkan nih kita pakai ilustrasi lagi ya. Ini kita nih di belakang udah jalan. Udah lihat ada landmines. Oh, ternyata di depan ada ladang ranjau gitu ya di depan. Gitu ya. Oh, kita hati-hati nih jalannya karena kita baca firman gitu kan. Kita baca firman. Hati-hati. Oh, ini nih tanda-tandanya kalau ada landmines nih nanti akan kayak begini nih. Udah akhirnya kita hati-hati, nanti kita dimine tuh. Kita ilangin tuh si landmine. Tapi kalau misalkan kita nggak baca Alkitab sama sekali, karena kita nggak tahu apa itu yang terjadi di depan gitu, kita kan selonong boy aja, jalan, boom, meledak, mati, kalah sama dunia, kalah lagi, masa mau kalah terus? Kapan menangnya? Gitu ya. Terus dibilang juga di sini sama Tuhan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Udah dikasih tahu sama Tuhan. Kalau kita baca Alkitab, di depan ada landang ranjau sebanyak 1000 kayak mau 2000 kayak landang ranjaunya di depan, ada landmines-nya di depan. Kalau kita hati-hati, kalau kita baca firman gitu ya, akan berhasil jalannya. Perjalananmu akan berhasil. We're talking about movement. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dikasih beruntung lagi sama Tuhan. Dikasih berhasil, dikasih beruntung lagi. Double. Gitu. Dan di sini juga Tuhan tekanin gitu ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan pernah kecut dan tawar hati. Gitu. Kalau misalkan kita mau dimine gitu ya, kita mau menghilangkan si ranjau-ranjau ini gitu. Gimana ceritanya kalau misalkan kita kecut hatinya gitu? Kita nggak mau dibentuk hatinya. Hatinya nggak mau ada orang yang ibarat katanya koreksi. Gitu. Nah itu juga salah satu hal yang Tuhan tekanin gitu. Harus dikuatin dan juga diteguhin. Kalau misalkan ada salah, kalau misalkan ada teguran, jangan sampai itu membuat kita menjadi kering, tapi harus membuat kita menjadi semakin bertumbuh dalam Tuhan. Gitu. Jadi nggak cuma melangkah atau melewati aja. We have to think about the next generation. We're talking about the next generation here gitu ya, karena Tuhan udah ngomong gitu. Di sini perjalananmu akan berhasil. Jadi kalau kita misalkan, let's say kita jalan di depan gitu ya, terus landmine-nya semuanya udah kita clear. Ya udah generasi berikutnya yang akan lewat jalan yang itu nggak akan ada yang kena bahaya, nggak akan ada yang meledak kena landmines itu. So we're talking about the next generation because Jesus is the God of generation. Gitu ya. Dia benar-benar memikirkan untuk next generation yang akan membawa
bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan ke tanah Kanaan. From Moses to Josh gitu ya. Tuhan udah mempersiapkan yang terbaik banget. Bahkan ya dengan cepat gitu ya, nggak sampai 40 tahun gitu, muter-muter di padang gurun. Probably God prepare Koken for Mordecai ahead. We'll never know. We know if you're focused, we will know it. If you're focused on God, it will be yours. Kita buka di 1 Timotius 4 ayat 13. Bacain aja. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Gitu ya. Jadi udah ditekenin nih di sini nih. Tapi kadang-kadang ada yang nanya, why is it important, Kak? Kenapa Kak Starsky sebenarnya emang kita harus baca Alkitab, kita harus fokus dalam prosesi mengajar gitu ya. Kayak kadang-kadang suka nanya ke Kak Cikonya juga, kenapa? Why is it important? Why is it so important? Why should I join home? Kenapa aku harus ikut home gitu? Kenapa aku kalau ibadah aja emang gak cukup gitu? It is important, of course, because there's a lot of half truth and false teaching these days. If you guys aware gitu ya, itu banyak banget. Kalau misalkan kalian gak punya kepekaan itu, karena kalian mungkin ada yang belum baca Alkitab sejauh itu, ataupun belum mengerti gitu tentang apa sih yang dimaksud Tuhan di Alkitab ini. Dan akhirnya kalian terpapar dengan TikTok gitu ya, TikTok yang gak bener, pengajaran sesat dari TikTok. Itu aku benci banget, gak bohong ini, serius. TikTok please, I hate you gitu ya. Jadi benar-benar itu bisa banget mengubah perspektif kita gitu ya. Bisa banget membuat kita jadi kayak, enggak lah, Tuhan gak gini lah, gak usah lah kasih perpuluhan, Tuhan aja gak minta, siapa bilang. Gak usah lah kita sering-sering ke gereja, gak usah lah kita berbuat baik ke teman. Kan kita harus menjadi benar aja, bukan menjadi baik. Ya kalau udah menjadi benar pasti harus baik. Salah, banyak banget pengajaran-pengajaran yang salah yang membuat kita distracted. Noise itu datang silih berganti gitu ya. Jadi that's why if we want to demand, do not ever gatekeep every truth. Nih kayak hari ini, every truth yang kita udah terima, yang we have received. Gitu ya. Ada juga yang kita tahu gitu. Spread it out, demand the traps. Jangan sampai teman-teman kamu, keluarga kamu, ataupun orang-orang di sekitar kamu kena sama jebakan itu. Apakah kalian mau? Kalau misalkan, kalau Rachel tuh gak mau banget si Coffee tuh masuk neraka. Rachel mau banget si Coffee tuh masuk surga. Gitu. Apakah kalian mau teman-teman terdekat kalian? Let's say di sini Joskal kembar. Terus yang masuk surga satu doang. Apakah kalian mau? Karena ketidakdisiplinan diri kita. Gitu. Dalam spread the good news. Gitu ya. Oke. Udah ada yang mau nyerah jadi orang Kristen? Thanks. Semangat guys. Oke. Gitu ya. Kita gak bisa juga menganggap landmines yang ada di depan kita ataupun yang ada di depan nanti gitu ya, itu dengan sepele gitu ya. Jadi jangan sampai kita kayak terlalu merasa kayak ya udahlah, udah biasa. Let's say we're talking about experience gitu ya. Kita udah punya pengalaman di masalah ini gitu. Gue pinter banget nih di dalam pelajaran agama. Di sini kan semua orang-orang rohani ya. Gue pinter banget dalam pelajaran agama. Udahlah, gak usah lah, gue gak usah belajar lah. Belajarnya nanti aja. SKS, sistem kebut semalam. Jam 11 aja habis gue main game, habis gue nonton baru belajar. Terus pas buka buku pelajarannya cuma baca headline-nya doang, tau gak? Dulu aku gitu soalnya. Dulu aku belajarnya baca headline, terus kayak pokoknya yang ada poin-poinnya itu doang yang aku baca. Habis itu sama paragraf terakhir dari pokoknya kalimat terakhir dari satu paragraf full itu, dari satu sentence, dan juga satu paket itu gitu ya, page itu. Biasanya aku belajarnya gitu dulu, karena saking nggak pedulinya gitu dengan nilai gitu kan yang ada. Akhirnya pas ulangan ternyata soal-soalnya yang keluar itu bukan yang kita pelajarin, yang bahkan nggak kita baca headline-nya gitu. Yang bahkan harusnya yang kita baca di dalam isinya, dan itu jawabannya di sana. Akhirnya kita kayak, aduh gue gak belajar lagi, padahal tapi gue bisa banget. Akhirnya karena ego itu,
karena biasa dapat nilai bagus jadinya nyontek. Gitu. Jadinya nyontek lagi. Gitu guys. So jangan pernah kita anggap sepele nih tantangan atau rintangan yang ada by our experience. Gitu ya. Tapi yang tadi kayak kata Tuhan, read your Bible, spread it out. Gitu ya. Karena pada dasarnya emang permasalahan, jebakan dari si iblis, tipu muslihat si iblis itu akan selalu muncul terus. Mau kalian ngapain juga, itu muncul terus gitu. Dan akan ada terus-terusan di depan sana. Gitu. Jadi that's why we have to aware gitu ya. Dengan landmines yang ada. Itu akan selalu datang gitu. Sampai Tuhan Yesus datang ke 2 kalinya. Gitu. Would you guys let your next generation fall apart? Would you guys let your next generation destroyed? Doomed? Would you guys let it happen? Apa kalian akan membiarkan your next generation gitu ya? Mungkin kalian nggak berasa gitu kayak aku kan masih baru lulus dari AK, aku kan masih kecil gitu. Aku nggak usah mikirin next generation. Guys please, pikirin dari sekarang. Ini aku serius. Pikirin dari sekarang apa yang harus kalian lakukan nanti ke depannya. Gitu, karena masa depan the next generation, apalagi di Starji itu di tangan kalian. Kita udah nggak ada urusannya lagi nanti. Tapi pastinya, ya aku mau make sure ya di sini. Kalau misalkan kalian ada pemikiran yang kayak, udahlah nanti aja. Ibarat katanya lenggang kangkung gitu ya, udahlah nanti aja lah. Pikirin the next generationnya, nggak usah lah, gitu ya. Tapi aku cuma mau ngomong kayak di sini Kak Ciko nggak akan membiarkan itu terjadi. Gitu ya. So we will not let it happen. We will never let that happen gitu ya. Kita nggak mau banget Kak Ciko di sini, aku, Ci Janet, Kak Brenda, Rachel, Koken, Kak Andrew, sama Ci Josie juga. Kita nggak akan biarin gitu. Kita nggak akan biarin si jahat itu merebut lagi generasi kita yang nanti akan datang gitu. Kita nggak akan membiarkan generasi-generasi yang nanti even after kalian semua di sini dicuri sama si iblis. Kita nggak akan biarin. Gitu. Don't ever think kalau misalkan kalian tuh nggak punya impact untuk generasi. Because you guys have. Itu ya. Oke. Sekarang aku mau buka di 1 Raja-Raja 19 ayat 2 sampai 4. Boleh? Aku mau Daniel sama Jojo yang baca. Habis itu Ari. 2, 3, 4 soalnya. 1 Raja-Raja 19 ayat 2 sampai 4. Yuk. Semuanya sudah dapat? Sudah. Oke. Let's go. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Thank you. Kita bisa lihat lah ya di sini. Ini kita pasti udah sering banget gitu ya terekspos dengan cerita ini gitu tentang Isabel sama si Elia. Jadi untuk konteks juga ini Elia tuh habis ngebantai 450 nabi Baalnya si Isabel gitu yang diutus gitu ya. Jadi dibantai semuanya, dimatiin semuanya. Terus si Isabel tuh kayak kirim orang suruhan ibarat katanya. Karena zaman dulu belum ada WhatsApp gitu ya. Jadi dikirimlah orang suruhan untuk kasih berita yang Isabel ngomong. Gitu ya. Jadi dibilang kayak gue bakal ngelakuin hal yang sama ke lu. Sama kayak yang lu lakuin kepada nabi-nabi Baal ini nih. Nabi-nabi palsu ini gitu ya. Nabi-nabi palsu nih sekarang ini. Gitu, gue akan melakukan itu juga kepada lu seorang diri ini. Gue akan matiin lu separah itu. Terus mendengar berita itu yang dari orang bukan dari Isabel sendiri bahkan gitu ya.
dari orang itu, si Elia langsung ketakutan setengah mati lah ibarat katanya gitu ya. Jadi si Elia tuh ketakutan banget sampai kabur, sampai dia tuh mau bunuh diri gitu. Sampai dia teriak, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambil nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Dia langsung down karena intimidasi oleh spirit daripada Jezebel gitu. Even nabi sebesar Elia aja masih bisa terintimidasi dengan perkataan seorang Jezebel gitu. Gitu ya. Jadi jangan pernah, yang tadi aku bilang, balik lagi, jangan pernah menyepelekan traps, jebakan-jebakan si iblis, trik-trik jahat dari si iblis. Itu kita nggak bisa anggap enteng gitu ya. Kita nggak bisa kayak aman aja lah, aman aja. Tapi kita harus tetap berjaga-jaga. Kita harus tetap hati-hati melangkah gitu ya. Dengan pembaruan budi, yaitu membaca firman Tuhan. Gitu. So we have to overcome it with him gitu ya. So, apakah kita memiliki mentalitas sebagai minesweepers? Apa kita memiliki mentalitas untuk the next generation? Apa kita memiliki mentalitas sebagai true soldiers? Yang kayak Ci Rachel udah bagiin juga. Apa kita udah memiliki mentalitas sebagai seorang prajurit gitu ya, yang siap maju di depan gitu ya, bahkan udah siap mati nih buat Tuhan doang ke depannya gitu ya. Mungkin tantangan hidupnya udah kayak antara hidup dan mati nih pilihannya. Kalau misalkan gue ambil yang ini, gue mati. Kalau misalkan yang ini, gue hidup sih tapi gak dalam Tuhan, ya mending mati aja gak sih, tapi di dalam Tuhan ya gitu. Dan ini aku mau, ini sebagai penutup gitu ya, aku belakangan ini lagi ceritain banget juga gitu ke, apalagi di home brief gitu ya. Kalau misalkan di depan nanti nih gitu ya, kita ngomong di home gitu ya, kita ngomong di gereja, kita percaya sama Tuhan Yesus, kita bangga banget punya Tuhan Yesus, kita mau hidup deh buat Tuhan deh. Tapi nanti ada masanya di mana persecution itu. Kalau misalkan kita nggak diangkat, kita harus menjalankan si persecution itu. Apakah kita akan tetap memegang iman yang sama? Apakah iman kita akan tetap kuat? It's your choice, kalau kata Pastor Leo. Your choice, your future. Gitu ya. Jadi itu pilihan kita semua nih di sini nih. Kita semua di sini, Kak Ciko di sini, pastors juga udah kasih tahu caranya gimana, apa yang harus dilakukan. Kalau misalkan gak dilakukan, what can we do? Apalagi yang harus dilakukan gitu? Apalagi yang bisa kita bantu untuk kita semua di sini gitu ya. Jadi gitu guys. Jangan sampai nanti kita di dalam gereja kita bilangnya percaya Tuhan, kita dekat banget sama Tuhan. I trust you God, I love you Lord. Tapi nanti tiba-tiba ada masalah yang berat banget, iman kita jadi luntur. Apakah iman kita jadi luntur? Apakah kita menjual Tuhan? Apakah kita sama seperti Yudas? We'll never know. Tapi kita harus berhati-hati. If kalian mau gitu ya, supaya amit-amit banget Kak Starsi, aku gak mau kayak gitu. Walaupun nanti telinga aku dibelek, walaupun nanti mata aku dicolok-colok, disuruh gak percaya sama Tuhan Yesus, I will still hold my belief in Him. Let's see. Gitu ya. So that's why we have to train our heart gitu ya. Dari sekarang kita harus persiapin hati kita, semuanya, jiwa kita, apapun itu, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Udah dari sekarang nih saatnya. Nggak nunggu nanti lagi. Nggak nunggu nanti lagi deh Kak. Gitu. Jangan. Hati-hati aja. Udah mulai berdatangan guys orang-orang yang eksekusi gitu ya. Orang-orang Kristen. Jadi mulai dari Kongo kemarin. Itu udah parah banget. Terus kalau kalian follow Pastor Andrew Sedra, itu kalian bisa lihat sendirilah. Udah banyak banget orang-orang Kristen di Syria, di negara-negara yang mayoritasnya Muslim, itu udah mulai arah ke sana. So, be prepared gitu ya. Aku mau kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Let's pray. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Bapak untuk hari-Mu Tuhan, hari ini Tuhan. Lord, biarkan Tuhan semua pesan Tuhan, semua benih yang ditanamkan itu Tuhan bisa berbuah Tuhan berkali-kali lipat. Biarkanlah Tuhan itu bisa masuk Tuhan, menusuk ke dalam Tuhan hati Tuhan, dan tapi Tuhan
Ini semua bisa membangun setiap kami di sini Tuhan, setiap Starji yang ada di sini Tuhan. Biarkanlah Tuhan, pesan ini nggak berlalu begitu aja Tuhan. Biarkan Tuhan ini nggak cuma jadi peringatan aja, tapi kami mau menjalankannya Tuhan. Kami mau lebih fokus kepadamu Tuhan. Kami mau Tuhan untuk mengekspos strategi si iblis Tuhan. Kami mau Bapak yang baik menceritakan, menfokus Tuhan kepadamu saja Bapak. Menceritakan kabar baikmu Tuhan. Dan kami juga mau Tuhan untuk di-mind Tuhan. Kami mau Tuhan untuk menghalau. Kami mau Tuhan menghilangkan semua traps-traps dari si jahat. Supaya the next generation is not gonna experience it lagi Tuhan. Kami mau Tuhan. Supaya Engkau yang beracara dalam kehidupan kami. Lord, bless our heart Tuhan. Biarkanlah Tuhan kami semakin percaya dan semakin dekat dengan Engkau. Gak cuma dari omongan aja. Tapi dari hati kami. Dan kami mau Tuhan. Jika nanti tiba saatnya Bapak yang baik. Kau datang yang kedua kali Tuhan. Kami mau Tuhan berada di sisimu Tuhan, di sampingmu Tuhan, bersama-sama dengan Engkau. Lord, prepare our heart, prepare our soul Tuhan, prepare our minds Lord. Biarkanlah Tuhan semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu. In Jesus mighty name we pray. Hallelujah. Amen. Amen.